Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma, NIM saya A1C2190034, kelas A. Di sini saya akan membawakan topik penyuluhan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS. Nah, tujuan umumnya itu meningkatkan rumah tangga sehat yang ada di kabupaten ataupun kota. Nah, tujuannya khususnya itu meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan anggota rumah tangga untuk melaksanakan perilaku hidup bersih yang berperan aktif dalam gerakan PHBS yang ada di masyarakat. Kemudian kita masuk di pengertian perilaku hidup bersih. Nah, di mana perilaku hidup bersih dan sehat ini suatu upaya membiasakan perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat. Nah, PHBS ini juga berpedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meningkatkan taraf kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, pedoman ini juga sangat penting terutama pada masa pandemi. Nah, kemudian kita masuk di bagian jenis PHBS. Nah, di sini juga ada beberapa kategori. Nah, yang pertama itu perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di sekolah. Nah, yang kedua itu perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di rumah tangga. Nah, yang ketiga itu perilaku hidup bersih yang ada di tempat kerja. Nah, yang keempatnya itu perilaku hidup bersih yang ada di tempat umum. Dan yang kelima itu perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di sarana kesehatan. Nah, kemudian itu kita masuk ke tujuan. Nah, yang pertama itu penerapan PHBS yang ada di sekolah. Nah, tujuannya itu agar lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh sekolah, baik guru, siswa maupun tenaga pendidikan. Nah, kemudian ada indikator PHBS yang harus diterapkan di sekolah. Yang pertama itu anak-anak harus mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah makan. Nah, yang kedua, sediakan fasilitas toilet yang bersih dan sehat. Nah, yang ketiganya itu buang sampah pada tempatnya. Nah, yang keempat, membuat sekolah yang bebas bebas terhadap rokok. Nah, kemudian itu kita masuk tahap kedua, di mana penerapan perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di rumah tangga. Nah, tujuannya itu untuk memperdaya anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian itu kita masuk ke di bagian indikator PHBS yang harus diterapkan oleh rumah tangga. Nah, yang pertama itu persalinan yang ditolong oleh tenaga medis. Nah, yang kedua itu memberikan ASI yang eksklusif. Nah, yang ketiga itu meningkatkan balita yang setiap bulan. Nah, yang keempat itu menggunakan air bersih. Dan yang kelima mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Ini keenam itu menggunakan jamban yang sehat. Nah, yang ketujuh itu memberantas jentik nyamuk. Nah, untuk yang kedelapan itu makan buah dan sayur setiap hari. Nah, yang kesembilan itu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan 10 itu tidak boleh merokok di dalam rumah. Nah, kemudian kita masuk di bagian penerapan ketiga, yaitu penerapan
PHBS di tempat kerja. Nah, tujuannya itu untuk mencegah penularan virus ataupun penyakit dari satu karyawan ke karyawan lainnya. Nah, ada juga protokol PHBS yang harus diterapkan di lingkungan kerja. Yang pertama itu perusahaan yang wajib menerapkan larangan merokok di lingkungan perusahaan. Nah, yang keduanya itu wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, yang ketiga itu cuci tangan dengan air bersih sebelum masuk ke dalam ruangan kerja. Nah, yang keempat itu melakukan olahraga secara rutin setiap hari. Dan yang kelima itu mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Nah, yang keenam tidak membuang ludah di sembarangan tempat. Nah, yang ketujuh, jaga kebersihan toilet saat membuang air besar ataupun kecil. Kemudian kita masuk ke bagian penerapan yang keempat, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum. Jadi tempat umum yang dimaksud oleh pemerintah kesehatan itu dalam penerapan PHBS perilaku hidup bersih ini yaitu tempat ibadah, tempat rekreasi, dan sarana sosial lainnya. Nah, dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum, semua orang dapat menggunakan tempat umum dengan aman sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Nah, yang terakhir itu pusat sarana kesehatan yang menjadi faktor penting. Nah, kenapa? Karena perlu diterapkan tatanan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan kualitas layanan dan citra sarana tersebut, di mana masyarakatlah yang jadikan patokan. Nah, kemudian indikator sarana kesehatan antara lain itu yang pertama itu menjaga kebersihan toilet saat selesai menggunakan. Nah, kedua itu selalu menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan dan setelah keluar dari ruangan. Nah, yang ketiga itu tidak boleh merokok di area rumah sakit ataupun tempat sarana kesehatan umum lainnya. Dan yang kelima, membersihkan jentik-jentik nyamuk. Dan yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian kesimpulan yang saya ambil dari topik yang saya bawakan itu perilaku penerapan hidup bersih dan sehat di sini sangat penting bagi kita juga untuk menjaga kesehatan kita juga sendiri. Nah, lama-lama kalau kita menggunakan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, cuci tangan, terus berolahraga, memakan 4-5 sempurna. Nah, itu kan otomatis kita biasakan hidup kita untuk hidup bersih. Nah, jangan lupa bahwa penerapan hidup bersih dan sehat ini juga sebagian dari iman. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum